Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bunda Gendis dari spiritual dari Kendal, Jawa Tengah. Saya di sini akan membahas tentang pengetahuan ya, bukan ilmu. Paham ya? Perbedaan pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan adalah suatu hal yang harus dijabarkan. Kalau ilmu hasil dari pengetahuan. Yang saya bahas di sini adalah pengetahuan aja, nggih. Masalah bab keilmuan saya sedikit sharing aja. Ini terkait dengan alam. Ketika banyak orang mengatakan syirik, musyrik, suatu hal yang terkait dengan pengetahuan atau kelebihan orang lain, pasti akan terbentur dengan kata syirik, musyrik. Kalau bagi saya itu no comment, no comment. Dan tidak bisa saya menjelaskan. Yang saya bahas di sini adalah manunggaling. Satu, hablum minallah terkait dengan ibadah kita dengan Allah, ketakwaan kita, dan istilahnya tentang kita dan Allah. Manunggal ing Gusti. Itu tidak akan saya bahas karena dalam hal ini bukan ranah saya membahas. Yang akan saya bahas di sinilah hablum minal alamin dan hablum minal nas, yaitu yang terkait dengan hablum minal alamin dan alam sekitar, dan hablum minan nas, aku dan manusia lain ya. Yang di sinilah pemahaman ada perbedaan ruang. Kalau masalah hablum minallah bukan ranah saya bicara. Tapi kalau bisa ya sedikit pengetahuan aja ya. Orang yang mempunyai ilmu spiritual, fondasinya emang satu, keimanan ya. Keimanan kita ya yakin dengan adanya Gusti. Karena apapun juga kita punya kelebihan, ibarat kita punya rumah yang kokoh, yang terlihat megah, tapi kalau pondasinya lemah otomatis runtuh. Nah, pondasi itu apa? Ya keimanan itu. Dengan agama apa? Ya silahkan yakini dengan yang ada dalam hatimu. Kristen ya jadilah jadi orang Kristen. Buddha ya jadilah orang Buddha. Islam ya jadilah orang Islam. Ini hanya sedikit aja ya pemahaman tentang itu. Yang lainnya saya nggak bisa komentar banyak. Yang saya bahas cuma inti atau pondasi. Hablum minal alamin. Ya, kita alam dengan sekitar. Apa yang diciptakan Gusti, baik yang berwujud atau tidak berwujud, dalam arti alam lain, semuanya kadang itu pengen denger teni. Dari basa wong Jawa ya kepengen denger teni. Ini contoh ya, contoh saja dari langsung ke poin ke contoh. Saya pernah mengobati ibu-ibu yang buta total. Saya bawa ke rumahku, suruh nginep. Kenapa sih di tempatnya Bunda suruh nginep? Karena di sini ada penelusuran. Dari mana beliau itu sakit. Karena yang saya tahu sakit ada 4 faktor ya. Faktor pertama, kesalahan saya dan Gusti. Kesalahan saya dengan diri saya sendiri. Kesalahan saya dengan alam. Dan kesalahan saya dengan lian atau orang lain. Nah, setelah saya telusuri, ibu itu ada salah dengan alam lain. Saya nanya ke beliau, Kak, dari apa yang saya lihat, ya. Saya nanya beliau dari apa yang saya lihat. Ibu, maaf, apakah Anda pernah membuang air panas sembarangan? Beliau berpikir, saya masih mengarahkan.
Sebenarnya saya tahu jawaban, tapi tidak akan saya ke poinnya, nanti dia akan memudahkan untuk berpikir. Saya arahkan lagi. Mungkin saat itu ibu merebus telur, dan telur itu dibuat bacem, nggih ibu nggih. Kalau nggak salah sekilo, coba ibu ingat ke situ kayaknya, gitu. Saya masih menggunakan kayaknya, walaupun saya tahu dari apa yang saya lihat. Alhamdulillah beliau bilang, "Oh iya, saya ingat, saya buang air di samping rumah." Lah itu, "Yakin ibu ingat atau karena saya?" "Enggak, saya yakin ingat." Di situ saya bilang, "Ibu, ibu berbuat salah. Ternyata ketika ibu buang air di luar, kena makhluk lain yang lewat. Apakah sekiranya ibu minta maaf, itu mau? Apakah ibu nggak gengsi meminta maaf dengan makhluk lain yang selalu orang berpikir makhluknya itu setan?" Beliau, saya nggak gengsi. Saya minta maaf karena saya tidak tahu. Yakin ibu mau minta maaf dengan tulus hati ikhlas? Yakin. Saya lungguh lagi, semedi lagi menyampaikan maaf ibu karena beliau itu manusia yang tidak bisa melihat alam lain. Terus jawaban dari yang alam lain pun bilang, sebenarnya aku ki ngerti nek menungso iku ora weruh aku. Tapi aku jadinya ora gawe lara. Mung mbok yo dingerteni. Aku lan awakmu gak ana sing beda. Aku dan kamu tidak ada yang sama, makhluknya Gusti. Saling menghargai, saling mengerti. Lah disinilah ada kata permintaan pemberian maaf. Alhamdulillah setelah berapa hari ibu itu bisa melihat. Itu bukan karena saya sakti. Saya di sini penjembatan antara manusia dan alam lain. Penjembatan saja, bukan karena sakti. Wah, Bunda Gendi sakti. Enggak, saya masih makan nasi, bukan makan beling. Intinya itu, enggak ada kata sakti. Karena saya kebetulan punya kelebihan hal ngobrol atau mediasi aja. Itulah artinya alam lain punya cara, alam lain punya kehidupan yang seharusnya kita saling menghargai, saling mengerti. Yang menjadikan sesat itu akal, setan, nafsu kita, bukan makhluknya. Itu nggih. Jadi inilah sepenggal sedikit tentang alam lain, alam sekitar. Banyak banget nanti akan saya bedah tentang hal alam lain untuk menjadikan klarifikasi tentang suatu hal yang uh, alam selalu tersebutkan dengan setan, dengan jin, dengan apa. Sebenarnya itu nggak ada masalah. Selagi kita punya pondasi kuat tentang keimanan, kembali lagi keimanan ya, kita tidak akan tergelincir. Kita bisa membedakan. Disitulah pentingnya arti keimanan. Karena dunia spiritual itu dunia adrenalin keimanan. Saya sendiri kadang ya masih takut. Saya masih takut. Saya udah banyak dosa, saya terjerumus lagi. Saya nggak mau. Disinilah saya akan sedikit ya pembicaraan kali ini terkait dengan pembicaraan alam, sedikit alam ya dari pasien saya. Nanti saya akan membahas lagi tentang penyakit ya, tentang penyakit yang terkaitan dengan alam. Saya akan bahas lagi lanjutnya. Ini hanya untuk permulaan. Maaf kata ya, bila bahasa saya mungkin agak kecepatan. Emang saya punya kelemahan tuh kalau ngomong cepat sekali. Ekspres, cepat. Kadang susah dimengerti. Itulah kekurangan saya. Jadi saya minta maaf. Juga mungkin bahasa saya itu kurang sedikit profesional. Jujur aja, saya masih grogi. Masih belum yakin, masih belum pede. Ini saya mencoba memaksakan diri untuk berani bicara di depan kamera. Itu aja ya untuk kali ini.
Nanti saya lanjut lagi next dengan pasien lain yang terkait dengan alam yang kebetulan sembuh. Ya, alhamdulillah berkat Gusti. Bukan saya. Saya hanya penjembatan kalian. Saya nggak punya apa-apa. Kelebihan apapun juga. Kelebihan saya cuma berat badan. Berat badan kelebihan saya. Juga kelebihan saya yuk. Yang lainnya itu ya banyak utang. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Selamat pagi, Rahayu.